Selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Pradwi Lolita Putri, Prodi Ilmu Komunikasi, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan waktu yang telah diluangkan untuk mendengarkan materi dari saya pada hari ini yang membahas tentang digital detox. Pertama-tama, saya ingin menanyakan satu hal. Kira-kira berapa lama yang Anda habiskan untuk melihat layar ponsel hari ini? 1 jam, 2 jam, atau mungkin bisa lebih? Nah, saya punya data yang sangat mengejutkan, yaitu rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu hingga 8 jam 36 menit per hari hanya untuk berselancar di internet dengan sebagian besar akses dilakukan melalui ponsel genggam atau handphone. Artinya, seperlima dari hidup kita habis di genggaman gawai. Kita semua adalah generasi yang lahir dan besar di era digital. Tetapi, apakah kita benar-benar mengendalikan teknologi atau justru kita yang dikendalikan oleh teknologi? Nah, pada hari ini tujuan saya pastinya ingin menginformasikan tentang dampak negatif dari penggunaan ponsel berlebihan dan mengajak para hadirin sekalian untuk mengambil kembali kendali atas waktu, mental, dan produktivitas kita melalui kebiasaan sederhana yaitu digital detox. Pertama-tama, mari kita lihat 3 dampak nyata dari penggunaan ponsel yang berlebihan. Nah, yang pertama adalah waktu yang terbuang. Waktu berharga yang seharusnya kita gunakan untuk belajar atau berkarya dapat terbuang begitu saja dan tanpa sadar handphone berada di genggaman kita. Nah, yang kedua adalah masalah kesehatan mental, teman-teman. Sebuah studi menemukan hubungan kausal antara penggunaan media sosial yang berlebihan dengan peningkatan perasaan depresi dan kesepian. Ini terjadi karena kita terlalu tergantung pada ponsel untuk kehidupan sosial dan rentan cemas. Yang ketiga adalah produktivitas kita menurun drastis. American Psychology Association menyoroti bahwa beralih bolak-balik antara tugas karena notifikasi ponsel atau kita sebutnya multitasking dapat mengurangi produktivitas kita hingga 40%. Bagi kita sebagai mahasiswa dan pekerja muda, ini adalah kerugian yang sangat besar yang menghambat pencapaian baik dari segi akademik ataupun karir kita. Kabar baiknya, kita tidak perlu loh 100% menghindari penggunaan ponsel, teman-teman. Kita hanya perlu mengaturnya saja. Saya menawarkan 2 strategi nih kepada teman-teman. Yang praktis, yang bisa para hadirin terapkan mulai besok nih untuk melakukan digital detox. Ya. Yang pertama adalah terapkan batasan keras pada media sosial. Studi eksperimental menunjukkan bahwa membatasi waktu penggunaan media sosial hingga 30 menit per hari dapat menghasilkan pengurangan signifikan pada tingkat kecemasan, depresi, dan kesepian. Tentukan batas waktu maksimal untuk menggunakan aplikasi media sosial dan kita harus patuhi itu. Dalam artian kita harus konsisten ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah latih single tasking. Karena otak manusia itu sebenarnya lebih efisien ketika fokus pada satu tugas saja. Mulailah membiasakan diri kita untuk single tasking saat belajar atau bekerja. Nah, hadirin sekalian dapat matikan notifikasi dan jauhkan ponsel dari jangkauan ketika melakukan single tasking tersebut. Nah, kita kerahkan 100% untuk fokus pada satu tugas saja, mulai dari hari ini. Nah, kita telah melihat bahwa ketergantungan pada ponsel tidak hanya membuang waktu, teman-teman, tetapi juga merusak kesehatan mental dan memangkas produktivitas kita. Namun, solusi ada di tangan kita, yaitu dengan menerapkan batasan waktu dan melatih single tasking tadi. Saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk mengambil langkah kecil namun revolusioner, yaitu dengan berkomitmen nih untuk memulai take free time selama 30 menit per hari. Dimulai dari malam ini ya. Oke, dimulai pada hari malam ini. Gunakan 30 menit untuk kehidupan di luar dari media sosial kita.
seperti bicara dengan orang terdekat, bicara dengan sahabat, atau kita melakukan hobi kita, melakukan kreativitas kita, berkarya, bersih-bersih, atau mungkin sekedar merenung memikirkan kehidupan kita ke depannya akan seperti apa ya teman-teman ya. Tapi itulah langkah yang terbaik. Kita harus mengambil kendali atas hidup kita dari genggaman handphone. Ingat ya teman-teman ya, teknologi ini hanyalah alat loh. Permasalahannya bukan pada ponselnya, tapi pada kebiasaan tanpa sadar yang tumbuh di diri kita. Jangan biarkan ponsel mengendalikan babak terbaik dalam hidup kita. Mari kita menjadi generasi yang cerdas dan menggunakan teknologi, bukan generasi yang dibudak oleh teknologi. Sekian teman-teman materi dari saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.